Oke, video kali ini kita akan bahas soal ini. Dua jenis pasir ada namanya dua pasir P dan pasir Q. Dituangkan secara terpisah sehingga membentuk kerucut. Radius alas kerucut P selalu sama dengan tingginya. Sedangkan radius alas pasir Q adalah 2 kali tingginya, dan P1, P2 merupakan pusat alas tumpukan pasir P dan pusat alas tumpukan pasir Q. Kemudian jarak antara P1 plus P2 adalah 10. Oke. Teman-teman semuanya, kita perlu digarisbawahi bahwa di sini ada keterangan bahwa untuk yang pertama, soal nomor 1 ini, coba teman-teman semua cermati. Jika jenis pasir tersebut dituangkan dengan laju volume yang sama, maka kan dia volumenya sama. Tetapi kita punya modal bahwa kita tahu radius pada yang R1 itu sama dengan H1. Karena ada keterangan ini tadi. Nah, ini yang menjadi pangkalnya. Radius kerucut P selalu sama. Nah, ini radius alas kerucut P selalu sama dengan tingginya. Dan yang senada dengan radius alas pasir Q adalah 2 kali tingginya. Berarti ini kita punya modal untuk yang kedua adalah R2 sama dengan 2 kali H2. Lah, ini sebagai dasar kita untuk menyelesaikan yang nomor ini, yang pertama. Pertanyaannya adalah jika jenis pasir tersebut dituangkan dalam laju volume yang sama, maka kita punya modal volume 1 sama dengan volume 2. Kemudian ditanya adalah R1 dan R2. Teman-teman semuanya perlu digarisbawahi karena kita tujuannya adalah mencari R. Sehingga kita tahu bahwa volume dari kerucut adalah apa? Sepertiga pi R kuadrat T. Ini menjadi bekal kita untuk menyelesaikan soal ini. Oke, sehingga di sini V1 adalah sepertiga pi R1, R1 besar ya, R1 kuadrat per H1. Oke. Kemudian V2 adalah sepertiga pi R2 kuadrat kali H2. H2 sebagai tinggi. Maka ini kan kita coret sepertiga pi-nya. Kemudian kita tahu bahwa karena di sini dia ditanya adalah perbandingannya, maka kita tulis tetap R1 kuadrat tetap. H1 sama dengan siapa? Sama dengan R1. Seperti itu. Kemudian R2 kita tetap tulis R2 kuadrat. H2 sama dengan berapa? H2 sama dengan setengah dari R2 dari sini. H2 sama dengan setengah R2. Dari sini kita dapatkan bahwa R1 pangkat 3 sama dengan setengah R2 pangkat 3. Kalau ditanya ini seperti ini kan berarti kita punya modal bahwa R1 pangkat 3 dibagi dengan R2 pangkat 3 sama dengan 1/2. Nah, sehingga ini jadinya apa? R1 dibanding R2 sama dengan 1/3 akar dari 2. Kan semuanya dijadikan seperti itu. Sehingga jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang C. Sudah, itu. Kemudian kita lanjut. Jika jenis volume tersebut dituangkan dengan laju volume yang sama, sekarang ditanya adalah H1 dibanding H2. Dengan metode yang sama, kita tahu bahwa volume 1 sama dengan volume 2 sama. Sehingga kita dapatkan apa? Tadi sama, sepertiga pi R1 kuadrat H1 sama dengan sepertiga R2 kuadrat dikalikan R2. Ini sepertiganya kita coret. Tetapi di sini ingat, hanya kita ubah R-nya kita ubah menjadi H. Tadi kan kita punya modal bahwa R1 sama dengan H1, R2 sama dengan H2 kan seperti itu. Maka ini jadinya apa? H1 kuadrat dikali H1 sama dengan R2 nya jadi 2H2 dikuadratin dikali H2. Oke. Seperti itu.
Kemudian di sini jadinya apa? Jadinya adalah H1 pangkat 3 sama dengan 4. Ini H2 kuadrat kali H2 berarti H2 dipangkatkan 3. Sehingga kita punya modal H1 pangkat 3 dibagi dengan H2 pangkat 3 sama dengan 4/1. 4/1 ya. Sehingga kalau 4/1 kalau ditanya adalah H1 per H2 jadinya berapa? Akar 3 dari 4 dan akar 3 dari 1 berapa? 1. Sehingga bisa kita punya jawaban adalah B. Sudah selesai. Kemudian ini kedua jenis pasir tersebut dituangkan dengan laju volume yang sama hingga kedua dasarnya ketemu. Berarti begini. Tetap modal kita apa tadi? R1 sama dengan H1 dan R2 sama dengan 2H2. Tetapi ini kejadiannya seperti ini. Nah, kejadiannya ininya sampai nemplek. Lah, anggap aja kita ini sampai nemplek. Lah, ininya sampai nemplek. Sampai bertemu maksud saya ya. Kemudian di sini ada P1, di sini P2. Lah, ini dia sampai ketemu. Seperti itu. Lah, kita kan tahu bahwa tadi R1 dibanding R2 sama dengan apa? R1 dibanding R2 tadi sama dengan apa? R1 dibanding R2 sama dengan 1 per akar 3 dari 2. Lah, ini kan kita sudah mendapatkan tadi 1 per 2 akar dari 2. Lah, pertanyaannya lagi adalah jarak antara P1 dan titik temu tersebut adalah berarti ini P1 sampai ke titik temu ya. P1 sampai ke titik temunya. Berarti R-nya sebenarnya yang ditanya. P1 sampai titik temunya berarti yang ditanya, kalau P1 sampai titik temunya berarti yang ditanya adalah R1. Kalau P2 ke titik temunya namanya R2. Maka kita sekarang nyari R1. Lah, R1 padahal kita punya R1 tambah R2 sama dengan berapa? Nah, ini. Coba R1 tambah R2 tambah dengan apa? Ini tadi. Oke. Ini menjadi patokan kita bahwa jarak antara P1 dan P2 adalah 10 meter. Maka ini nanti kita modalnya juga itu. Ini sama dengan berapa? Sama dengan 10 meter. Nah, dari 10 ini kan kita mencari siapa? Kita mencari R1. Tapi kita punya bahwa R2 itu kan sama dengan 10 min R1. Setuju ya? Oke. Dari sini maka akan kita dapatkan semuanya. Kita dapatkan bahwa R1 tetap karena yang dicari R1. R2 diganti berapa? 10 min R1. Sehingga di sini 1, 3 akar dari 2. Kemudian kita kalikan silang. Kalikan silangnya bagaimana? Di sini 3 akar 2 R1 sama dengan 10 min R1. Yang R1-nya saya kumpulkan jadi 1. R1 jadi plus R1 sama dengan 10. Ini R1-nya saya keluarkan, akar 32 plus 1 sama dengan 10. Sehingga kita punya modal bahwa panjang dari R1 sama dengan 10 per 3 akar 2 ditambah 1. Oke, sudah. Nah, berarti apa jawaban? 10 per 3 akar 2 plus 1. Oke, berarti jawabannya adalah D. Hanya kebalik plusnya ya. Oke. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi. Oh, ini keren ini. Jika kedua pasir dituangkan dalam laju volume yang sama dan diketahui bahwa H2 sama dengan 1. Jarak antara kedua puncak tumpukan pasir. Berarti logikanya begini ya. Tadi gambarnya kerucutnya kan seperti ini. Nah, ini kerucut, satunya kerucutnya. Anggap aja segini, kita tidak tahu. Ini hanya sebagai apa namanya? Ilustrasi aja ya. Nah, ini sebagai H1, ini sebagai H2. Ini mepet ya. Kemudian ini
tidak mepet ya, karena tidak ada keterangannya mepet. Sorry. Nah, kita tidak tahu lah. Nah, ini anggap aja H2. Diketahui bahwa H2 sama dengan 1 meter. H2 sama dengan 1 meter. Oke. Itu kita pegang. Dan ini kalau logikanya kan ini kalau kita seret ya dimintakan jarak antara kedua puncak tumpukan. Nah, ini kan caranya seret ini. Kemudian kalau saya tarik garis seperti ini ini kan segitiga siku-siku. Ini kalau saya buat ini saya buat seret gini. Nah, ini kan H1 dikurangi H2. Yang ini yang ditanyakan, kemudian yang di sini kan 10 meter. Nah, P1 tambah P2 tadi 10 meter. Ya, padahal kita tahu bahwa H1 dibanding H2 tadi sama dengan berapa tadi? H1 dibanding H2 sama dengan akar 3 dari 4 dibanding 1 kan seperti itu. Ya, berarti ini sama dengan berapa? Akar 3 dari 4 dibanding 1. Lah, yang menjadi pertanyaan ini. Oke, nah ini menjadi pertanyaan kita. Lah, kemudian kita tahu bahwa H2-nya kan sama dengan 1, maka kan H1 bagi 1 sama dengan 3 akar 4 per 1. Jadi H1 sama dengan 3 akar 4. Akar 3 dari 4, mohon maaf keliru ngomong. Oke, akar 3 dari 4. Sehingga kita bisa mencari ini kan sudah H1 H2 berarti apa? Ya sama akar 3 dari 4 dikurangi 1. Ini kan berarti anggap aja ini X. Ya, anggap aja ini X. Maka kita gunakan apa? Ini kita gunakan Pitagoras. Sehingga X sama dengan akar siapa? 10 kuadrat ditambah akar 3 dari 4 dikurangi 1 saya kuadratkan. Sehingga di sini berapa? Akar ini jadinya adalah 100 plus ini jadi 3 akar 4 saya kuadratkan min 2 kali 1 kali 3 akar 4 ditambah 1. Sudah selesai. Berarti jadinya apa? Akar 100 tambah 1 kan 101. Ini jadinya berapa? 16. 4 dikuadratkan 16 berarti 3 akar 16 min 2 akar 3 dari 4. Sudah selesai. Maka jawabannya yang mana? Jawabannya yang C. Oke. Ini mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya jangan lupa subscribe channel YouTube Ahmad Israel.